Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang massa jenis benda. Apakah massa jenis benda itu? Apa bedanya dengan berat benda? Dan adakah kaitannya dengan keadaan benda di dalam air? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Massa jenis itu seperti mengukur, seberapa padat, suatu benda. Kalau kamu bayangkan, benda seperti spons dan batu, spons itu ringan dan banyak ruang kosong di dalamnya, sementara batu itu berat dan padat. Nah, massa jenis adalah cara menghitung kepadatan itu. Massa jenis dihitung dengan membagi berat benda dengan ukuran ruang yang ditempati benda itu atau volume. Apakah bedanya antara massa jenis dengan berat benda? Massa jenis dan berat adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya berhubungan dengan benda. Yuk, kita bahas perbedaannya dengan cara yang mudah dimengerti. Massa jenis atau kepadatan. Massa jenis menunjukkan seberapa padat isi suatu benda. Begini cara menghitungnya. Yaitu dengan membagi massa, berat benda tanpa pengaruh gravitasi, dengan volume, ruang yang ditempati benda. Contoh, benda kecil tapi berat, seperti logam, memiliki massa jenis tinggi. Sedangkan benda besar tapi ringan, seperti spons, memiliki massa jenis rendah. Berat benda. Berat adalah gaya tarik gravitasi pada suatu benda. Berat dipengaruhi oleh massa benda dan gravitasi. Jadi, berat benda bisa berbeda di bumi dan bulan karena gravitasinya berbeda. Perbedaannya, massa jenis menggambarkan kepadatan isi benda, tidak tergantung pada gravitasi. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah dan bergantung pada tempatnya. Misalnya, berat benda di bulan akan lebih kecil daripada berat benda tersebut di bumi. Contoh sederhana, sebuah batu kecil di tanganmu mungkin terasa ringan, tapi jika batu itu dilempar ke air, maka batu kecil itu akan tenggelam, karena massa jenis batu yang tinggi membuatnya tenggelam. Beratnya tetap sama di dalam air, tetapi massa jenis menentukan kenapa benda itu lebih padat dari air. Massa jenis menyebabkan tenggelam, melayang, dan terapung. Benda bisa tenggelam, terapung, atau melayang dalam air karena massa jenis benda berbanding dengan massa jenis air. Hal ini berkaitan dengan gaya apung, yaitu gaya ke atas yang diberikan oleh air pada benda. Penjelasan, tenggelam. Benda tenggelam jika massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis. Contohnya, batu, besi, atau logam. Ini terjadi karena gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah lebih besar daripada gaya apung dari air. Terapung. Benda terapung jika massa jenis benda tersebut lebih kecil daripada massa jenis air. Contohnya, kayu, gabus, atau perahu. Dalam contoh ini, gaya apung dari air lebih besar dengan gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah. Melayang. Benda melayang jika massa jenisnya sama dengan massa jenis air. Contohnya, ikan, karena ikan dapat mengatur posisi dengan kantung udaranya. Gaya gravitasi dan gaya apung seimbang, sehingga benda tidak tenggelam atau naik ke permukaan. Mengapa air garam dapat membuat telur terapung atau melayang? Air garam bisa membuat telur terapung atau melayang karena garam meningkatkan massa jenis air. Ketika massa jenis air menjadi lebih besar daripada massa jenis telur, gaya apung dari air cukup besar untuk menahan berat telur, sehingga telur dapat terapung atau melayang. Penjelasannya, massa jenis air bertambah. Ketika garam larut dalam air, garam menambah massa tanpa banyak menambah volume. Akibatnya, massa jenis air menjadi lebih besar. Semakin banyak garam yang larut, semakin besar massa jenis air. Perbandingan massa jenis. Telur mentah memiliki massa jenis sedikit lebih besar dari air biasa. Itu sebabnya telur tenggelam dalam air biasa. Ketika garam ditambahkan, massa jenis air menjadi lebih besar. Saat ini terjadi, gaya apung air lebih kuat daripada berat telur, sehingga telur terapung. Kesimpulan, telur terapung atau melayang karena massa jenis air garam menjadi lebih besar daripada massa jenis telur. Ini menunjukkan bahwa larutan garam dapat memengaruhi gaya apung. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.